Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan lakukan eksplorasi mendalam lagi nih. Sumbernya dari Anda juga. Kutipan buku The Rules of Management, karya Richard Templar. Dan kita bakal fokus ke satu aturan yang rasanya relevan banget ya. Aturan ke-61, hadapi masa depan. Jadi, misi kita bareng-bareng ya, menggali inti aturan ini. Kenapa sih kemampuan buat menghadapi bahkan merangkul perubahan itu kok vital banget buat sukses Anda sebagai manajer? Oke, siap ya, kita bedah bareng. Konsep menghadapi masa depan ini kan kelihatannya simple ya, tapi praktiknya itu loh. Inti aturan 61 ini ya, kalau kata Templar, pertama-tama kita harus akui dulu. Perubahan itu pasti terjadi. Nggak bisa dihindari. Entah itu ya restrukturisasi tim, atau ada teknologi baru yang mengubah cara kerja kita, bahkan mungkin take over perusahaan. Nah, manajer yang efektif itu bukan yang pasif nerima aja, tapi yang secara aktif siap-siap dan merangkul perubahan itu. Kata Templar sih, nolak perubahan itu ya usaha sia-sia aja. Betul, betul. Nah, yang menarik digarisbawahi di sini itu kenapanya. Kenapa merangkul perubahan itu penting? Ternyata bukan cuma soal bertahan hidup loh. Templar pakai analogi yang menurut saya visual banget. Manajer yang kaku itu dia ibaratkan kayak pohon ek. Kelihatan kuat, tapi rapuh. Pas badai perubahan datang, ya patah. Sementara manajer yang fleksibel, nah ini kayak pohon willow atau dedalu gitu ya. Dia ngikutin angin, meliuk, tapi justru karena itu dia bertahan. Dan bukan cuma bertahan, tapi bisa terus tumbuh. Jadi fleksibilitas ini membuka mata kita buat lihat peluang baru yang seringkali justru datang bareng perubahan. Kalau kaku, wah bisa kelewatan tuh sinyal-sinyal bagus. Wah, analogi pohon willow itu kuat banget ya, keren. Dan langsung bikin saya ingat contoh nyata dari penulisnya sendiri di buku ini. Dia cerita pengalaman pribadinya, pernah ngalamin 2 kali take over perusahaan. 2 kali? Dalam setahun. Iya, dalam setahun. Kebayangkan guncangannya gimana? Itu pasti situasi yang, wah, bikin gak nyaman banget. Bisa ganggu stabilitas, moral tim. Juga, tapi alih-alih dia defensif atau kaku mempertahankan yang lama, dia pilih sikap fleksibel. Kayak, oke, hadapi aja. Menarik. Terus hasilnya gimana? Hasilnya, justru karena sikap adaptifnya itu, dia malah dapat kepercayaan lebih. Dikasih tanggung jawab lebih besar buat bantu kelola proses transisi itu. Ini kan bukti nyata ya, kekuatan adaptasi itu beneran ada efeknya. Nah, ini dia nih. Ini membawa kita ke relevansi yang lebih luas buat Anda. Kenapa cerita takeover dan analogi pohon tadi penting? Mungkin aja Anda saat ini lagi berhadapan sama restrukturisasi tim yang bikin agak cemas ya. Atau implementasi teknologi baru yang rasanya kok ribet banget. Atau mungkin pasar lagi geser nih, butuh strategi beda. Nah, sikap Anda menghadapi gejolak ini, itu jadi pembeda krusial. Ini bukan cuma soal gimana Anda ngamanin posisi sekarang, tapi lebih jauh lagi, ini soal potensi Anda buat tumbuh, buat belajar hal baru, jadi pemimpin yang lebih tangguh, bukan cuma sekedar selamat di tempat yang sama gitu. Ah, bener juga ya. Jadi bukan cuma reaksi pasif, tapi ada potensi diri di situ. Oke? Dan ada satu dimensi lagi nih dari aturan ini yang kayaknya penting juga disorot. Jadi tantangan hadapi masa depan ini tuh nggak melulu soal faktor luar aja ternyata. Templar juga nantang kita buat jujur ngadepin masa depan diri kita sendiri. Oh, maksudnya refleksi diri itu ya? Iya, semacam itu. Dia dorong kita refleksi. Peran Anda sekarang ini masih bikin semangat nggak? Masih ngasih kepuasan? Atau jangan-jangan tujuan karir jangka panjang Anda udah geser nih seiring waktu dan pengalaman? Motivasi kita hari ini sama 5 atau 10 tahun lagi kan bisa beda banget ya. Jadi, ya, meluangkan waktu buat refleksi diri secara berkala, nanya ke diri sendiri, apa sih yang penting buat saya sekarang, itu juga bagian penting dari hadapi masa depan. Setuju, setuju. Refleksi diri itu sering terlupakan padahal penting banget. Nah, jadi apa nih kesimpulan utamanya yang bisa kita tarik buat Anda dari aturan 61 ini? Intinya sih, Richard Templar ini ngingetin kita bahwa merangkul perubahan ya, baik yang dari luar maupun dari dalam diri, itu bukan sekedar taktik bertahan hidup aja di dunia kerja yang dinamis ini. Ini lebih ke mindset fundamental gitu. Mindset buat terus maju, terus belajar, berkembang, dan bahkan bisa jadi malah membuka pintu ke peran atau jalur karir baru yang mungkin nggak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Iya, benar sekali. Dan ini mungkin memunculkan satu pertanyaan reflektif yang menarik buat Anda bawa pulang nih. Mungkin tantangan sesungguhnya itu bukan cuma gimana kita bereaksi atau beradaptasi sama perubahan yang datang. Itu penting, iya. Tapi gimana kalau kita balik? Bagaimana Anda
Dengan bekal prinsip fleksibilitas dan pandangan ke depan ini, bisa secara proaktif jadi agen perubahan itu sendiri di lingkungan kerja Anda, menciptakan dampak positif gitu, berdasarkan apa yang Anda yakini benar. Nah, ini sesuatu buat direnungkan lebih dalam mungkin ya.